Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada mata kuliah Sosiologi Antropologi Kesehatan. Kali ini saya akan menyampaikan materi dengan tema konsep budaya. Pengertian kebudayaan menurut A.B. Taylor mengatakan bahwa kompleks keseluruhan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat, dan kemampuan lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan menurut Al-Kruber dan Klukon adalah keseluruhan pola perilaku dan pola untuk mengatur perilaku. Kedua, terumus secara jelas maupun yang tidak dinyatakan secara jelas. Ketiga, diperoleh dan dipahami serta diteruskan dengan menggunakan lambang-lambang. Keempat, merupakan hasil khusus yang hanya mungkin dicapai manusia secara berkelompok. Kelima, termasuk perwujudannya dalam bentuk benda-benda buatan. James Bradley mengatakan bahwa kebudayaan adalah pengetahuan yang diperoleh, yang digunakan orang untuk menginterpretasikan pengalaman dan melahirkan tingkah laku. Sementara Parsudi Suparlan mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan yang dipunyai manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah model-model pengetahuan secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang dihadapi, serta untuk mendorong dan menciptakan tindakan yang diperlukan. Kuncharoningrat mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Wujud kebudayaan itu ada tiga: kompleks gagasan, konsep, dan pikiran manusia, itu yang dalam kurung sistem budaya sifatnya adalah abstrak. Kedua, kompleks aktivitas tindakan dalam kurung sistem sosial, lebih konkret, dapat diamati. Dan ketiga, hasil karya benda dalam kurung kebudayaan fisik, paling konkret. Adapun unsur-unsur kebudayaan secara universal ada 7. Pertama, bahasa. Yang kedua, sistem pengetahuan. Yang ketiga, organisasi sosial. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang kelima, sistem mata pencaharian hidup dan ekonomi. Yang keenam, agama. Dan ketujuh, kesenian. Kerangka kebudayaan inti adalah sistem budaya. Kemudian berikutnya sistem sosial, dan berikutnya adalah kebudayaan fisik. Pendekatan definisi kebudayaan ada 3. Pertama, deskriptif, mendeskripsikan unsur-unsur kebudayaan, bahasa, moral, seni, agama, dan lain-lain. Kedua, bawaan sosial, kebudayaan sebagai proses pewarisan sosial melalui proses pembelajaran. Yang ketiga, perseptual, kebudayaan terbentuk melalui persepsi manusia terhadap dunianya. Casing mengkategorikan 4 pendekatan kebudayaan. Pertama, sistem adaptif dengan fungsi untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Yang kedua, sistem kognitif, tersusun dari apa yang diketahui dalam berpikir menurut cara-cara tertentu. Yang ketiga, sistem terstruktur dari simbol-simbol yang dimiliki bersama yang memiliki analogi dengan struktur pemikiran manusia. Keempat, sistem simbol dan makna yang dimiliki bersama yang dapat diidentifikasi dan bersifat publik. Karakteristik kebudayaan manusia itu sangat beraneka ragam. Kebudayaan didapat dan diteruskan secara pelajaran. Kebudayaan tidak tergantung dari transmisi biologis. Ketiga, kebudayaan itu bersifat dinamis. Perubahan kebudayaan itu ada 2, substantif, mengganti, dan kumulatif, menambah. 4, nilai dalam kebudayaan itu bersifat relatif. Arti dan fungsi suatu unsur kebudayaan berhubungan dengan lingkungan kebudayaannya. Pandangan tentang kebudayaan lain ada 2, etnosentrisme dan xenocentrisme. Kebudayaan adalah milik bersama, itu yang kelima. Kebudayaan merupakan sejumlah nilai
norma, dan standar perilaku menyebabkan perbuatan para individu dapat dipahami oleh kelompoknya. Pola partisipasi terhadap unsur kebudayaan itu ada 3. Universe, 2 speciality, 3 alternatif. 6. Kebudayaan merupakan satu integrasi. Masing-masing unsur dalam kebudayaan terintegrasi, terpadu menjadi satu kebudayaan. Fungsi kebudayaan itu ada 5. 1. Memberi arah dan pola bagi tindakan manusia. 2. Menentukan tujuan kultur tindakan manusia. 3. Sebagai pengintegrasi manusia ke dalam kelompok. 4. Menentukan batasan tentang apa yang baik dan harus dilakukan serta apa yang jelek dan harus ditinggalkan. 5. Sebagai jalan untuk mengatasi persoalan hidup manusia. Sistem nilai kebudayaan merupakan konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Berfungsi sebagai pedoman kelakuan tertinggi bagi kelakuan manusia. Kluckhohn dan Stolberg mengajukan variasi orientasi nilai budaya ada 5 masalah. Pertama, hakikat hidup manusia. Kedua, hakikat karya manusia. Ketiga, hakikat manusia tentang waktu. Keempat, persepsi manusia tentang alam. Dan terakhir, hakikat hubungan manusia. Difusi kebudayaan, pengertiannya suatu proses menyebarnya unsur-unsur kebudayaan dari satu kelompok ke kelompok lain. Jenis difusi kebudayaan ada 2. Difusi intra masyarakat ada 5 di dalamnya. Pertama, mempunyai kegunaan. 2. Diterima atau ditolak. 3. Unsur baru yang berlawanan. 4. Pembatasan oleh pemerintah. Yang kedua, difusi antar masyarakat itu ada 5 juga. Ada kontak dalam masyarakat. 2. Kemampuan mendemonstrasikan. 3. Pengakuan akan kegunaan peran masyarakat. Dan yang terakhir adalah paksaan. Simulasi difusi adalah bentuk difusi yang terjadi karena beruntun mahasiswa antar daerah. Yang kedua, hubungan pasifik simbolik, masuknya unsur kebudayaan tanpa paksaan. Contoh masuknya pedagang antar negara India, Indonesia, Cina. Yang ketiga, hubungan budaya yang tidak merubah kebudayaan asli. Contohnya barter. Mungkin sampai di sini dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.